Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik kan ya? Alhamdulillah kalau baik. Nah, sahabat Mahapati, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ubayang Tias Hakiki dari Universitas Airlangga. Tentu menjadi sukses merupakan impian bagi setiap orang. Kesuksesan merupakan sebuah takdir yang harus diperjuangkan. Salah satunya adalah dengan cara menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu ini bisa lewat jalur perkuliahan. Namun sayangnya, sebagian dari kita belum tahu bagaimana sih tips dan cara agar kita bisa masuk ke kampus impian kita. Dan bagaimana cara kita menghadapi kondisi perkuliahan yang tentunya berbeda dengan kondisi ketika kita bersekolah di SMA. Semua itu akan kita bahas tuntas pada hari ini dengan pemateri kita yang sangat luar biasa. Langsung aja ya kita panggil, teman-teman udah pada gak sabar kan ini? Oke, kita panggil ya pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Mas Alfani. Mas Alfani. Silakan duduk, Mas. Oke, Mas. Aku pengen Mas Alfani ini mengenalkan diri terlebih dahulu karena sahabat Mahapati pastinya kan pengen tahu siapa sih pemateri kita yang sangat luar biasa hari ini. Silakan, Mas. Oke, terima kasih atas waktunya. Halo semuanya, kenalin nama aku Alvan. Aku dari Universitas Brawijaya, jurusan Sastra Jepang, fokus di linguistik Jepang, dan aku alumni SMA 1 Patian Rowo, angkatan 2015, dan aku masuk di Universitas Brawijaya, angkatan 2018. Sekarang aku semester 6. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, dulu masuk UB tuh lewat jalur apa dan sebelumnya itu ada kepikiran gak sih buat aku mau masuk kedinasan, aku mau masuk SNMPN atau gimana gitu? Oke, jadi dulu aku masuk SNM PTN dan emang pengen fokus di SNMPTN aja. Aku tuh sebenarnya pengen coba di kedinasan-kedinasan juga. Tapi karena kalian sendiri juga ngerasain ya kelas 12 nih. Buat teman-teman sahabat yang kelas 12 pasti suntuk banget waktu kelas 12 itu. Udah puncak-puncaknya pengen cepet-cepet selesai kan ya. Nah, waktu itu aku cuman ngandalin SNMPTN saja. Jadi kayak aku optimis saja. Jadi aku ketika udah lulus itu aku udah nggak coba-coba lagi. Jadi udah diterima di SNMPTN, ya udah aku approve juga. Berarti udah fix optimis sama passion dan kata hati mau Nah, masuk UB jurusan ini gitu. bener, bener banget. Oke Kak, aku dengar-dengar selama aku kuliah nih ya Kak. Sebagai mahasiswa itu kan dituntut aktif kan, aktif dalam akademis dan juga aktif di bidang non akademis. Salah satunya adalah berorganisasi. Nah, gimana sih caranya Kak membagi atau memanage waktu antara kita fokus belajar dan juga ikut organisasi itu kayak gimana Kak? Boleh dijelasin nggak? Boleh. Jadi gini nih, ketika kita udah masuk ke ranah kuliah atau ranah pendidikan, fokus utama kita adalah kuliah atau di pendidikan itu. Nah, buat organisasi, itu emang penting banget buat pengembangan diri kalian, bahkan kita juga kan ya. Nah, kita prioritaskan dulu pendidikannya itu dulu, baru kita ke organisasi. Kenapa ke organisasi? Karena organisasi itu membantu perkembangan diri kita. Terus juga buat ngatasin ketika kita bosen. Ketika kita cuma dikasih apa sih, di drill kayak buku-buku aja. Ketika kita di organisasi, kita sama-sama diskusi mungkin masalah tentang kuliah itu, atau sekolah itu sendiri, atau pendidikan itu sendiri. Tapi kalau udah masuk di fokus di pendidikannya itu lagi, kita kan bakal apa ya, kayak ngerasa kalau bosen pasti ada kan ya. Makanya ya udah, itu organisasi adalah cara satu-satunya buat kita ambil jalan keluar untuk memandiri lah, untuk ngatasin bosen lah, atau lain-lain. Buat ngatur sendiri yaitu fokusin di kuliah itu dulu, baru di organisasi. Masalah aku nggak ada waktu nih kak. Sebenarnya masalah nggak ada waktu itu nggak ada kak. Tapi sebenarnya nggak ada karena adanya HP itu kalian juga males lah buat apa-apain. Iya Itu yang benar. bikin waktu kita jadi berantakan. Iya, setuju banget. Coba kalau kalian di HP kalian ada itu namanya apa namanya, screen time. Berapa lama kalian lihat HP? Nah, itu yang nentuin kalau kalian sebenarnya pantas nggak sih ikut organisasi.
Kalau kebanyakan berarti kan pantas karena kalian punya waktu yang sangat banyak kayak gitu. Gitu yang dikurangin jadi kayak hal-hal yang nggak penting aja kayak gitu. Berarti penting banget ya ikut organisasi, dan karena ikut organisasi itu bisa nambah relasi, kemudian bisa ngembangin potensi diri kita, bisa Benar, sharing-sharing juga kayak gitu ya, Kak. bener banget. Oke. Nah, aku sendiri penasaran nih sama Mas Alfani karena aku dengar-dengar Mas Alfani ini bikin suatu gebrakan gitu. Menurut aku luar biasa Wah, banget. gebrakan dong. Namanya itu Malingo, teman-teman. Malingo itu apa gitu? Bisa dijelasin nggak? Nah, buat kalian yang baru pertama denger, pasti kalian bakal bertanya-tanya kan, kayak, ah malingo, apa sih malingo kayak gitu. Jadi, malingo itu sebuah alat buat mendeteksi makanan yang gak layak gizi, teman-teman. Jadi, malingo sendiri itu singkatan dari Malnutrition Ingredients Bowl. Jadi, dari bahasa Inggris. Dan aku ambil tiap suku katanya buat dijadiin satu singkatan. Jadi ketika orang-orang baca, hah malingo, apa itu malingo? Akhirnya mereka bakal jadi kayak tertarik gitu kayak Interest banget eye-catching. gitu Nah, ya. benar, Apa benar banget. Malingo gitu Apa kan? sih malingo gitu? Kok nemuin maling sih? Jangan salah, karena maling ini sebuah alat buat deteksi makanan yang nggak layak gizi gitu. Contohnya kayak gimana, Kak? Bisa dijelasin lebih spesifik nggak? Yang nggak eh, yang nggak patut untuk kita konsumsi gitu. Apa? Jadi malingo itu alat buat deteksi makanan yang misalnya kayak mengandung boraks, pengawet yang terlalu berlebihan, warna yang berlebihan. Nah, di Malingo ini ada yang namanya sensor. Sensor warna, sensor cahaya, sensor gas, sama satunya sensor suhu. Sensor suhu. Nah, karena setiap makanan yang sehat itu punya yang namanya parameter kesehatan sendiri. Jadi kalau seandainya sebenarnya boleh dikasih pewarna, itu boleh, pengawet juga boleh, tapi ada kadarnya. Nah, ketika kadarnya ini berlebihan, demi kebutuhan oknum yang curang, makanya menyiptain alat ini buat deteksi apakah makanan ini tergolong makanan yang sehat atau enggak. Karena ketika itu kelebihan suatu produk yang nggak layak dikonsumsi itu sangat berbahaya kan teman-teman. Seperti kayak boraks, kayak gitu. Terus pewarna juga. Kalian pernah dengar kan ya pasti ada makanan yang mengandung pewarna dari pakaian. Bayangin pakaian dipakai untuk pewarna makanan. Layak nggak sih dikonsumsi kayak gitu? Nah, dengan Malingo ini, itu bisa ngebantu kalian buat nemuin jawabannya. Kayak gitu. Waduh, berarti aduh, aku selama ini makan makanan yang gak sehat, Kak. Ya Allah, Kak. Aduh, takut aku, Kak, jadinya. Untung aja ada Mas Alfani dengan gerakannya Malingo loh, teman-teman. Gimana? Salah satu alumni SMA 1 Patian Rowo menemukan Malingo. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu. Boleh. Malingo ini sebenarnya digagas oleh Mas Alfani sendiri atau emang udah ada dulunya terus Mas Alfani ngembangin? Terus apakah ini berbentuk PKM dan mendapatkan kejuaraan atau gimana? Bisa dijelasin nggak? Oke. Pertanyaannya jadi kayak banyak banget ya. Jadi penjelasan juga harus lebih detail lagi. Oke, jadi Malingo sendiri itu yang gagas, yang inisiasi itu aku sendiri. Tapi dibantu dengan tim. Nah, kalau buat inovator, ya emang aku yang bikin. Tapi teman-temanku juga aku minta bantuan buat ngembangin gagasanku, buat nambah-nambah yang kurang kayak gitu. Nah, waktu itu sebenarnya juga sebelumnya nggak pernah kepikiran buat nemuin alat ini ya. Tapi karena aku emang bener-bener udah itu, udah masuk di ranah kuliah yang aku tuh disuruh ikut PKM. Nah, buat yang nggak tahu PKM nih, PKM tuh jadi Pekan Kreativitas Mahasiswa. Ketika kalian maba, mahasiswa baru, kalian tuh pasti disuruh bikin penemuan. Kenapa? Itu merupakan satu dorongan buat kalian lebih mikir lebih jauh lagi. Karena ketika kalian kuliah, kalian tuh nggak cuma fokus di perkuliahan aja. Kalian harus tahu uh, terjun di masyarakat. Nanti apa sih ya masalah-masalah yang ada di masyarakat sendiri? Ketika kalian udah nemuin solusinya, nah kalian bisa gagas di PKM ini. Nah, karena aku waktu itu kepikiran nih ya, kayak banyak sekali produk-produk yang mengandung bahan-bahan yang gak lagi sih gitu, kayak warna, terus boraks, terus dan yang lain-lain lah. Atau perasa yang emang gak bagus banget buat dikonsumsi sama kita. Nah, akhirnya aku bikin alat ini, Malingo ini. Ya tadi, ngandalin sensor, terus ada juga layarnya buat ngedeteksi apakah makanan
kandungan-kandungan apa aja yang ada di makanan ini kayak gitu. Akhirnya waktu itu aku ikut PKM itu, dan kebetulan waktu itu aku belum juara ya. Tapi ini rancangan udah jadi, tinggal ngebentuk yang namanya prototype, bentuk aslinya. Jadi kita tinggal kolaborasi sama anak teknik yang bisa buat ngebentuk alat itu. Nah, waktu aku udah ikut PKM itu, si juri itu bilang gini, wah ini bagus nih anak sastra tapi bikin alat yang kayak gini. Jarang-jarang loh ada anak yang bikin kayak gini gitu. Terus ya akhirnya kita seneng dong. Tapi karena kurangnya kerja sama tim, waktu itu kan waktu lomba kan ada 3 orang. Nah di timku doang nih ada 2 orang. Yang satunya ini sedang sakit parah banget. Jadi kayak nggak bisa ikut lomba Rektor Cup ini. Akhirnya aku cuma 2 orang aja, sedangkan yang lain ada 3. Terus waktu ditanya sama juri, nah akhirnya aku nggak bisa jawab. Aku nggak bisa jawab itu bukan aku bener-bener diem, bukan, tapi aku jawab sebisanya. Ya ya udah, sebisa aku, entah itu masuk akal atau enggak, pokoknya aku jelasin nih kayak gitu. Nah tapi sayang banget aku nggak bisa juara. Tapi yang aku sesalin satu, bukan nggak bisa juara itu sendiri, yaitu temenku nih yang satu tim sama aku, dia baru ngasih jawaban ketika udah PKM selesai, udah lombanya udah selesai. Karena aku jadi kayak, kok kenapa nggak dia nggak bilang dari Waduh, awal-awal sayang gitu. banget ya berarti Kak. Padahal udah jadi, semua gagasan udah jadi, udah perfect lah pokoknya waktu itu. Aduh, Ya, konsepnya udah bagus hmm, kan ya. Tinggal koordinasi tim. bener. Bahkan tuh ada gambaran Kak, ada videonya juga sebenarnya. Gimana cara kerjanya Malingo itu. Ada video yang sangat singkat, gimana sih Malingo itu bekerja itu sebenarnya ada. Yaitu cuman gara-gara ditanya sama juri, karena kurangnya kerjasama, akhirnya ya udah gugur deh. Oke, berarti untuk menciptakan suatu PKM yang istilahnya dibutuhkan oleh masyarakat itu perlu adanya analisis kayak SWOT kayak gitu, Ya, ya kan? bener banget. Jadi sebenarnya yang kita andalin itu cuma satu. Satu aja. Kita harus peka gitu. Peka terhadap apa yang ada di sekitar kita. Misal nih, nggak cuma alat doang kok. Misal nih, ketika kalian tahu nggak sih pilkades itu, pernah dengar kan ya, ada pemilihan suara itu yang vote itu. Misalnya kayak 1 sah, 2 sah kayak Iya, gitu. ada. Itu kan dihitung secara manual kan. Nah, kalau kalian kepikiran, kalian pernah nggak sih mikir bahwa daripada ngitung manual, kita bisa pakai perhitungan yang secara apa ya, secara detail gitu, yang akurat banget, pakai alat gitu. Ya walaupun emang analisisnya panjang banget, kita harus ngejelasin panjang banget, tapi kan kalau seandainya kalian berhasil nemuin alat itu, kalian kan keren banget tuh. Mungkin nggak sampai semalam buat ngevote pemilihan kepala desa. Mungkin berapa jam doang karena akuratnya alat itu gitu. Jadi nggak harus berbau sama alat juga sih. Misal kayak ada masalah yang urusannya sama kehidupan sosial nih. Nah, kalian bentuk sama grup, terus kalian selesain. Gimana sih biar masalahnya selesai kayak gitu. Gitu. Oke. Berarti adanya ide atau gagasan itu sangat penting ya ternyata. Yang Ben kita sering anggap remeh, ah apaan sih kayak gini. bener. Ternyata malah bisa menciptakan suatu hal yang kesannya tuh efektif gitu. Bener banget. Jadi kayak, maksudnya nih kayak, ya dari jurusan sastra, jurusan linguistik, Eh, banyak stereotip yang berkeliaran bilang kalau gak bakal bisa kayak gitu. Gitu iya, ya maksudnya. iya benar. Nah, nah dari sini tuh aku bisa apa ya, kayak mendongkrak atau bisa ngilangin stereotip itu, bahwa nggak cuman jurusan perikanan, kedokteran, kelautan yang bisa, tapi jurusan sastra, psikologi, sosiologi, geografi bisa. Misal nih, kalian jurusan geografi, kalian bisa ikut PKM yang nemuin buat alat apa ya, kapasitas hujan, apakah nanti bakal banjir apa enggak, misal kayak gitu. Terus kalian kalau tahu nih namanya early warning system, itu buat ngedeteksi tsunami. Terus juga ada yang buat alat buat ngedeteksi gempa. Dimanapun jurusan kalian, yang penting itu kalian punya ide kreatif buat ngembangin gagasan itu. Jangan lupa, kerja sama tim tuh sangat penting banget. Oke. Nah, Kak, berbicara tentang PKM nih, aku jadi penasaran sama salah satu mungkin kayak organisasi atau gimana ya, Kak. Hmm, Soalnya aku sendiri belum paham. Itu ASN. nah, Apa ya?
Apa itu ISEC? Aku Nah, belum tahu, belum pernah dengar teman-teman soalnya. nah wajar banget sih karena emang aku dulu juga waktu kelas 12 tuh bingung kan ya. Aku dulu udah search kayak organisasi apa yang lagi diminati banyak mahasiswa UB. Ternyata yang kalau adalah ISEC gitu. ISEC sendiri itu berasal dari bahasa Prancis dan itu dibentuk ketika selesai Perang Dunia Kedua sama pemuda-pemuda yang merasa bahwa orang-orang yang terkena dampak Perang Dunia Kedua itu mereka tuh jadi kayak krisis pangan, terus krisis papan kayak gitu. Bahkan ngurusi kehidupan sendiri aja kayak dia bingung gimana ngurusin orang lain. Makanya ada anak yang berinisiasi, ada pemuda yang berinisiasi buat membentuk ISEC itu. Jadi ISEC itu berurusan sama organisasi kemanusiaan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ISEC ini semakin berkembang. Gak cuman ngurusin soal kemanusiaan doang, ngurusin tentang prospek pekerjaan, tentang cita-cita anak-anak, cita-cita mahasiswa ketika mereka udah lulus kuliah. Nah, di ISEC ini kita bakal dilatih nih kayak leadership skill, collaboration, terus negotiation, terus critical thinking. Jadi kayak ada departemen-departemen, misal nih ada departemen external relation. Kalau seandainya kamu memang suka ngomong, suka nyari partnership buat ngembangin apa ya namanya mitra kalian, kalian bisa cari mitra lain buat kerjasama. Keuntungannya banyak banget tuh. Kalian bisa ngelatih speaking kalian, negosiasi kalian, terus bisa ngatur strategi juga dong. Ketika kalian belum uh, kerjasama sama orang itu, pasti kalian kayak mikir gimana nanti langkah-langkahnya. Itu namanya strategi kan. Dengan begitu, kalian bisa ngatur strategi, punya apa sih kemampuan nyusun strategi kayak gitu. Terus aku juga pernah nih kak masuk di departemen incoming global volunteer project. Nah di situ aku ngedatengin mahasiswa asing buat datang ke Indonesia. Tujuannya apa? Mereka tuh bakal belajar budaya Indonesia dan mereka juga bakal ngajar sekolah-sekolah atau anak-anak yang memiliki taraf pendidikan di bawah kita nih kak. Oh, berarti semacam exchange kayak gitu nggak? Ah benar. Oh, oke. Tapi nggak. Jadi gini, kita datengin orang luar, tapi kita nggak ngeluarin orang. Jadi masanya beda-beda. Jadi kayak ngedatengin orang luar dulu ke Indonesia. Terus di periode lain kita gantian yang keluar kayak gitu. Nah, tugasku waktu aku jadi yang ngehandle orang asing ini ngapain aja gitu. Jadi aku nerjemahin apa yang mereka ngomongin ketika ngajar ke anak-anak. Terus aku juga bantu mereka buat datang ke tempat-tempat buat belajar budaya itu. Aku dulu juga pernah apa ya nge-raise itu apa ya kayak ningkatin kerjasama ISEC ini sama lembaga luar kayak museum musik Indonesia, terus wayang suket, terus pelatihan tari, terus keramik, batik belimbing juga biar orang-orang asing ini tahu kebudayaan Indonesia kayak gitu bahwa kebudayaan Indonesia ini masih konvensional tapi sangat unik dan patut buat diminati kayak gitu. Jadi dari situ aku belajar tuh kayak gimana bernegosiasi sama orang. Terus gimana nyusun strategi sebelum bernegosiasi itu. Terus aku juga bisa ngelatih relasi, ngelatih apa ya leadership skillku buat nyusun atau mimpin suatu komunitas atau tim ya dari relasi tadi dari satu grup terus aku akhirnya kayak nyusun kayak gini jadi kayak banyak deh manfaatnya ikut Isaac gitu. Oke. Berarti salah satu fungsi daripada ISEC itu yang aku tangkap sebagai salah satu learning system kan ya. Benar banget. Nah, itu berarti adanya learning system ini berarti memecah pikiran masyarakat kita yang masih konservatif akan adanya budaya asing, kemudian juga apa sih gunanya belajar, toh nanti juga nggak berguna atau gimana gitu. Berarti memecah yang kayak gitu ya, diskriminasi atau stereotip yang kayak gitu ya. Benar banget. Itu tuh ya bener yang disampaikan. Kadang tuh masih ada ya orang-orang yang sorry nih kayak close minded atau narrow minded tentang kebudayaan asing. Mereka masih mikir kayak ngapain sih belajar bahasa Inggris, ngapain sih kenalan sama orang asing, toh kita juga hidup di Indonesia. Kalian nggak tahu, kali aja jodoh kalian nanti orang asing. Terus kalian nggak pernah ngelatih bahasa Inggris nih misal, jadi kayak kesulitan gitu loh. Yang tadinya mau dapat jodoh orang asing, ya kehambat deh karena kita nggak bisa bahasa Inggris kayak gitu. Padahal kalau ikut di organisasi manfaatnya banyak banget.
apalagi yang urusannya sama exchange atau yang internasional itu kayak gitu. Oke. Sebagai mahasiswa yang milenial nih Kak, di tahun ini, adakah resolusi yang sekiranya mau Kak Alfani realisasikan atau emang harus dicapai di tahun 2021 ini? Ada nggak Kak? Tentunya ada, dan ada banget. Ini pelajaran yang aku ambil dari 2020. Selama 2020, pasti kan ngerasain namanya suntuk, bosen, capek, penat, pokoknya kesel banget. Karena kehidupan tuh dia, semua pakai Iya, online kayak aku gitu juga, kan ya. aduh capek ngapain rebahan sambil kuliah online, Hmm. daring lagi gitu kan. Nah, makanya itu di tahun 2021 ini aku pengen ngerubah. Ada resolusi pribadi dan ada resolusi sosial yang ditanyakan tadi. Jadi resolusi pribadi aku, yaitu aku pengen jadi lebih produktif, bukan sibuk ya. Jadi aku pengen lebih produktif, terus proaktif, biar lebih apa ya? Apa yang kurang di 2020 bisa terbentuk di tahun ini. Sedangkan di resolusi sosial itu tuh ada juga, aku pengen implementasi juga, dan ada pengen bisa ngerealisasikan juga, yaitu aku pengen ikut program volunteer. Volunteer apa? Kayak lindungi hutan, terus Earth Hour yang urusannya sama alam-alam lah. Aku pengen jadi aktivis alam sebenarnya. Oh, berarti sejenis campaign kayak gitu Ya, ya. benar. Selain ya gimana ya? Aku kan walaupun anak sastra nih, tapi aku punya minat yang banyak banget. Sebenarnya aku juga suka belajar ilmu psikologi, suka kedokteran juga suka. Terus perikanan juga suka. Karena apa ya? Kita nggak cuma fokus sama itu aja. Kita juga bakal nanti ketika kumpul sama orang banyak, kita harus bisa nerima perbedaan yang ada. Dengan adanya apa ya, resolusi yang kita tanamkan dalam diri kita, akhirnya kita perlahan-lahan bisa ngecapai itu. Nah, akhirnya ngebentuk gimana diri kita setelahnya. Ya, Oke. Berarti adanya Kak Alfani belajar A, B, C, D itu buat nambah wawasan kan ya? bener banget. Dan juga self development yang penting banget. Karena semakin kalian gede nih, pasti kalian juga butuh wawasan luas. Butuh apa ya? Apa yang benar-benar kita nggak bisa harus pelajarin. Satu nih, misal satu aja yang kita mungkin nggak bisa. Misal soal kelistrikan nih. Jujur aku kan nggak bisa nih kelistrikan. Kita tanya-tanya aja ke ayah atau orang yang bisa listrik kayak gitu. Gimana sih kayak gini kayak gini. Nah, akhirnya dari situ kita belajar. Sebenarnya hal-hal yang kecil yang kita tuh nggak sadari, kita tuh sebenarnya belajar. Dan ketika kita selalu melalui proses, misal kayak jatuh bangun atau kita menekuni pelajaran kecil itu, misal kayak nyusun list apa itu kayak kabel-kabel gini nih, kita akhirnya jadi belajar gitu, kita akhirnya jadi tahu, dan akhirnya ngebentuk yang namanya self development, perkembangan diri kita sendiri kayak gitu. Oke Kak. Mungkin teman-teman terus mikir, aduh Masya Allah. Mas Alfani ikut organisasi A, organisasi B, ikut volunteer juga. Terus gimana kuliahnya? Misal kita pengen berprestasi di bidang akademis, tapi kita juga harus berfokus di organisasi. Nah, cara kita biar bisa jadi kedua-duanya tuh kayak gimana gitu? Gitu. Mewujudkannya. Oke. Ini juga pertanyaan yang sering diajukan sama teman-teman ya mungkin ya. Jadi ketika kalian uh, masuk ke dalam ranah pendidikan, itu prioritaskan pendidikannya dulu, baru ke organisasi. Sebenarnya organisasi juga nggak terlalu banyak-banyak ya, nggak usah banyak-banyak. Fokusin satu hal itu. Terus temuin apa yang pengen kamu gali di organisasi itu, apa yang pengen kamu kembangin. Misal nih, uh, teman-teman yang jadi panitia Mahapati nih, semuanya. Nah, itu tuh mereka dari situ belajar banyak kan. Misal nih dari kontak aku atau kontak ke moderator, itu kan sama aja ngejalan relasi. Nyusun gimana caranya biar berkomunikasi dengan baik. Ya kan kayak gitu. Nah, jadi buat ngatur itu kalian cuman mikir satu aja. Jangan fokus di satu hal, kalian harus berkembang seperti yang bilang tadi. Fokus ya, maksudnya kayak gini. Fokus ya udah fokus di situ aja, tapi kalian juga harus berkembang. Fokus itu maksudnya jangan aneh-aneh kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, Kak, selama di sekolah nih ya, kita belajar di lingkup sekolah SMA 1 Patian Rowo. Nah, aku dengar nih Mas Alfani pernah memenangkan lomba, begitu juga aku. Nah, itu berarti yang aku tangkap dari pembicaraan Kak Alfani itu kita harus bisa mengenal passion kita dulu ya, Bener, berarti. ya bener banget. Terus ikut organisasi itu juga jangan asal-asalan teman-teman. Soalnya kita harus mengenal passion kita, kemauan kita, terus apa yang harus dikembangin di kemudian hari yang sekiranya itu emang berguna untuk kita gitu ya Kak. Bener banget.
Aku tambahin lagi ya. Oke. Jadi gini, tadi kan gimana cara manage antara kuliah sama organisasi. Nah, pertama emang kan harus kuliah dulu. Ketika masuk organisasi, kalian ketika nggak nemuin apa yang kalian inginkan, kalian boleh keluar. Itu valid-valid aja, nggak apa-apa. Asalkan kalian resign dengan cara yang baik, yang sopan gitu, dengan ngasih alasan kenapa, kayak gitu. Terus kalian bisa cari di organisasi lain yang emang menurut kalian serk atau cocok buat kalian. Tapi satu lagi, seperti yang dibilang kakaknya tadi, jangan asal-asalan milih, biar nggak keluar-keluar gitu. Terus ketika udah nyaman atau nggak nyaman, ya udah kita gali aja gitu. Apa yang ada dalam organisasi itu sehingga kita bisa untuk self development itu. Untuk prestasi, aku rasa sih gimana ya, dengan adanya prestasi aku nggak ngerasa kalau aku tuh pinter, nggak. Karena apa ya, setiap orang tuh punya porsinya sendiri-sendiri gitu. Misal kakaknya nih jurusan psikologi, terus ada juga temanku yang jurusan kimia. Ya udah, kita masuk di ranah itu, kita kembangin diri kita. Terus yang namanya kompetisi kan artinya bersaing ya kak ya. Iya benar Ketika Kak. kita udah gagal ya udah nggak apa-apa. Asalkan ketika kita ikut kompetisi itu kita udah usaha sebaik-baiknya. Itu sebenarnya kita udah menangin bukan kompetisi itu tapi diri kita sendiri kayak gitu. Jadi kalah juga nggak apa-apa, menang juga syukur banget kayak gitu. Tapi bukan berarti ketika kamu menang kamu adalah orang yang pinter gitu. Itu mungkin emang hasil dari apa yang udah kamu kerjakan itu semua kayak gitu. Jadi jangan ngerasa puas banget ketika kalian udah bisa kayak gitu. Apalagi menangin lomba. Karena saingan kalian tuh banyak banget yang lebih pinter atau mungkin kebetulan nggak ikut lomba itu. Kayak gitu. Oke. Nah, aku ini ada salah satu pertanyaan yang mungkin juga mewakili isi hati teman-teman, yaitu Kak, gimana sih cara kita meyakinkan orang tua kita ketika kita memilih jurusan kuliah? Kayak aku sendiri ya, waktu dulu ngapain juga masuk psikologi kayak gitu. Terus aku jelasin gini 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 gini, alasannya ini. Nah, kira-kira Kak Alfani dulu pernah nggak sih dapat perbedaan pendapat sama orang tua? Ngapain sih Alfani masuk bahasa dan sastra Jepang gitu? Nanti prospek kerjanya jadi apa gitu? Nah, ini tuh sebenarnya jadi kayak ambivalence antara siswa atau anak dengan orang tua atau bahkan nggak orang tua deh. Mungkin orang-orang di Sekitar sekeliling kita kita ya. itu bahkan yang bener-bener bikin kita apa ya, ngedrop atau ngedown gitu. Aku juga pernah sih emang. Ini malah menurutku adalah toxic masculinity gitu. Ketika sebuah jurusan dikaitkan sama jenis kelamin, itu Nah, sangat itu juga. sangat rapuh sekali maskulinitas itu. Karena aku pernah dibilang, kok cowok ambil bahasa sih? Iya, Itu setuju kan banget kayak itu. aneh banget gak sih? Terus misal nih kayak kita juga harus bener-bener normalize atau mewajarkan sesuatu yang di luar dari kita. Ada cowok yang ambil rias, ya udah, dia kan minatnya di situ. Kamu bisa apa gitu? Bisa merjuangin dia buat ambil rias? Enggak kan? Terus aku juga ambil sastra Jepang nih. Kalau ditanya, kok kamu ambil sastra Jepang sih? Yang prospek kerjanya apa? Terus kok laki-laki ambil bahasa Jepang sih? Kenapa nggak ambil teknik? Kenapa nggak ambil yang lain? Ada alasan yang banyak banget yang bisa aku jelasin. Yang pertama, aku dulu pertama emang suntuk banget sama yang namanya sekolah. Waktu kelas 12 tuh udah puncak-puncaknya aku males banget. Tapi aku tetap ngejar gitu. Nah, terus yang kedua, aku juga kan sering ikut lomba kan ya dulu. Dan akhirnya juara nih. Alhamdulillah juara. Terus ketika senam PTN ya udah, aku ambil kesempatan itu. Ketika apa yang dikasih Tuhan kita, kejuaraan itu, ya udah manfaatkan sebaik-baiknya. Kamu boleh kok keluar jalur gitu. Kamu nggak apa-apa keluar jalur gitu. Tapi kalau seandainya kamu fokus di situ, ya udah fokusin aja kayak gitu. Terus yang ketiga, aku juga ada alasan lain. Aku sebenarnya dulu pengen ambil hubungan internasional atau ilmu komunikasi. Terus kenapa nggak jadi ambil? Karena aku nggak tahu gambaran hubungan internasional kayak gimana. Ketika aku kuliah, aku tahu nih anak HI itu bener-bener sibuk dan istilahnya kayak apa ya, brainstorming banget. Mereka ngalamin apa sih? Kayak Up and fluktuatif. down gitu Ah, ya. bener. Masa-masa yang mereka itu capek, kesel banget karena mereka ngurusin isu-isu politik, isu-isu negara lah pokoknya. Nggak cuma Indonesia, bahkan luar. Nah, karena anak HI ini dibentuk jadi diplomat kayak gitu. Itulah alasan yang sebenarnya mereka-mereka itu nggak tahu kalau kita itu kenapa ambil jurusan ini. Sama aja kita tuh menyelamatkan diri kita sendiri. Dengan kita fokus di satu ini, apa yang kita pengenin, ya udah. Tapi kalau seandainya kalian emang dapat gebrakan kayak gitu, apa ya, sebenarnya kesulitan juga sih buat ngadepin, maaf nih orang tua yang emang kayak gitu.
Tapi nggak apa-apa, kalian harus ngeyakinin banget kalau kalian tuh bisa. Kalian tuh apa ya? Kalian tuh nggak dengan ambil kayak gini, bukan berarti kalian tuh nggak seperti mereka kayak gitu. Karena kesuksesan itu nggak distandarkan sama jurusan, nggak distandarkan soal uang aja. Ketika kalian berguna sama orang lain, ketika kalian berguna buat orang lain, ketika kalian bisa menginspirasi atau ketika kalian bisa motivasi orang lain, itulah kesuksesan yang ada di diri kalian gitu. Yang pertama, kalian harus nyenengin diri kalian sendiri. Kalian harus tahu distraksi emang ada seperti tadi. Kalian ada dispute atau ada konflik sama orang tua, bahkan sama tetangga-tetangga kalian. Nggak apa-apa, kalian fokus aja. Nah, ketika kalian udah masuk di situ, kembangin apa yang menurut kalian harus dikembangin. Kayak tadi yang aku bilang, misal kalian kurang di public speaking skill, kalian belajar ikut organisasi, kalian nyampein pendapat. Kalian kurang di writing, penulisan itu sangat penting banget ketika kita ingin influence atau mempengaruhi setiap orang. Daya tulis kita itu bisa mempengaruhi pembaca loh. Padahal penulisan itu banyak sekali orang yang menganggap remeh banget. Nah, dari situ kalian tuh bisa apa ya? Itu juga namanya cobaan gak sih? Kayak ada distraksi kalian di jangan masuk ini gitu. Padahal itu pilihan kalian banget kayak gitu. Gak apa-apa. Pokoknya kalau udah masuk, kembangin aja apa yang kurang dan apa yang menurut kalian harus dikembangin. Kayak gitu. Oke. Berarti kita harus mampu meyakinkan orang tua dengan alasan yang tepat. Benar. Kemudian kita juga harus ngeyakinin bahwa dengan adanya kita masuk jurusan perkuliahan ini, kita akan bawa mungkin Perubahan suatu gitu. perubahan, gebrakan. Aku bisa kok Bu berprestasi di jurusan ini, jangan dianggap remeh dulu. Kan orang-orang nggak tahu nih kayak gimana gitu. Bener banget. Itulah apa yang pentingnya kesadaran diri sebenarnya. Kalau kita tuh gak usah deh ngomongin apa yang ada di orang lain. Karena yaitu selagi orang lain kayak gini, kita emang udah bisa kayak dia. Kayak gitu. Misalnya aku ambil Jepang nih, terus ada Kak Ira pemateri satunya, dia kan ambil STAN. Oke, sama orang-orang yang lain dia bakal dianggap pinter nih di stand up. Tapi Kak Ira bisa nggak bahasa Jepang kayak aku? Terus baliknya nih, ketika aku dianggap pinter sama orang-orang karena cuman berprestasi aja, tapi aku bisa nggak kayak Kak Ira? Aku bisa nggak kayak kakaknya nih, yang bisa kayak ilmu konseling, terus apa sih Kak? Kayak ilmu-ilmu Iya, tentang harus psikologi kayak ya gitu. interaksi sama orang kayak Mm-mm. gitu. Nah, makanya fokusnya itu cuma satu, diri kalian sendiri gitu. Oke, sebelum aku tutup nih Kak, aku pengen Kak Alfani itu menyampaikan pesan buat sahabat Mahapati. Terus juga mungkin sedikit motivasi biar teman-teman tuh semakin semangat bahwa ikut kuliah itu emang diperlukan untuk membangun bangsa kita Bener, Indonesia kayak gini. bener banget. Oke, kalau motivasi dari aku sih gimana ya? Sebenarnya your motivation is in inner, lies inner yourself. Jadi kayak ada dalam diri kalian sendiri. Ketika aku ngasih motivasi, mungkin kalian bakal semangat. Tapi kalau kalian dalam diri kalian sendiri nggak ada gebrakan atau nggak ada apa ya semangat buat berkembang, tetap aja nggak bisa. Tapi dari aku ada pesan yang aku pengen sampaikan. Satu, yang pertama baca buku. Itu baca sebanyak-banyaknya. Nggak buku aja sih, kalian baca berita, baca apa yang nambah wawasan kalian. Kedua, kalian ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial, entah organisasi, kegiatan masyarakat, kayak gitu. Yang ketiga, kalian kembangin apa yang menurut kalian tuh belum ada dalam diri kalian. Terus, loh, Kak, nanti kalau gagal gimana? Nggak apa-apa. Sebenarnya gagal itu bukan definisi buat kalian tuh nggak sukses, tapi justru gagal itu tempuhlah kegagalan itu. Maksudnya kayak habisin jatah kegagalanmu di masa kini, biar nanti kedepannya kalian bisa tahu aku udah pernah ngalamin ini kayak gitu. Jadi itu pertama fokus sama diri sendiri, terus kembangin diri kalian, banyak-banyak berwawasan dengan baca buku tadi, terus perbanyak relasi biar kalian tahu isu-isu yang ada di dunia, isu yang ada di masyarakat, tukar pikiran. Itu karena penting banget membuka pikiran kalian, membuka mata kalian kalau hal itu nggak cuman diri kita aja, tapi ada banyak hal yang orang lain tuh punya tapi belum tersampaikan kayak gitu. Itu. Oke Kak, ternyata teman-teman itu ya pesan dan motivasi dari Kak Alfani.
Nah, semoga teman-teman bisa makin apa ya istilahnya, semakin termotivasi buat berkuliah, semakin nggak takut lagi untuk ambil resiko kayak Bener, gitu ya Kak. bener banget. Nah, terima kasih udah datang ya Kak di acara talk show ini dengan Terima kasih sahabat juga ya Mahapati. buat teman-teman Mahapati yang udah ngundang aku nih. Sebenarnya aku juga ngerasa agak kurang sih dari diri aku, tapi karena aku udah dikasih kepercayaan, ya udah akhirnya aku Oke. ya udah sebisanya buat ngasih motivasi ke kalian. Oh ya Kak, terakhir nih aku pengen belajar ngucapin terima kasih dalam bahasa Jepang. Gimana? Arigatou gozaimasu gitu. Nah, bener Oke. banget. Gimana Kak? Ayo kita barengan ya. Nah, 1, 2, 3. Arigatou Arigatou gozaimasu. Sampai